Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat, terutama kepada kami untuk bisa menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada kesempatan kali ini. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang dalam satu kelompok. Yang pertama saya sendiri, ada Helmi Akrim, yang kemudian juga ada Agres Septianda, ada Fajri Fat, ada Nanang Jola Perkasa, dan juga ada Yogi Eka Putra. Nah, pada tugas akhir kali ini, kasus yang kami ambil yaitu pemrograman berorientasi objek pada aplikasi bank digital yang kami namai yaitu Termbank. Nah, di sini kami menggunakannya masih berbasiskan terminal, karena kami masih belum menggunakan front end, hanya terfokus pada back end-nya saja. Baiklah, langsung saja untuk masuk ke dalam pemrogramannya. Baik, nah di sini untuk bagian yang akan saya jelaskan yaitu pada bagian file db.py. Nah, pada db.py ini di sini akan berisikan codingan tentang koneksi dari aplikasi kami ini kepada database yang nantinya akan kami buat atau yang sudah kami buat. Nah, di sini yang pertama sekali yaitu import MySQL Connector. MySQL Connector tersebut merupakan modul dari Python sendiri yang mana bisa kita untuk mengkoneksikan antara MySQL dengan file Python. Kemudian ada eh, modul log, modul logging ini gunanya ialah di saat kita melakukan atau menjalankan aplikasi termbank tersebut, apapun yang kita jalankan akan tercatat pada log activity-nya, yaitu dengan menggunakan modul logging tersebut. Nah, di sini ada nih. Ini adalah akibat dari modul atau hasil dari modul logging tersebut. Kemudian ada modul typing, ada modul random, kemudian ada modul hashlib. Nah, hashlib ini gunanya yaitu di saat kita ingin menggunakan password, password tersebut tidak dalam berbentuk data yang bisa dibaca atau password tersebut dalam bentuk data yang terenkripsi, maka kita menggunakan hashlib juga. Nanti pada PHP mungkin ada haspas dan lain sebagainya, juga ada asa dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertama sekali buat kelas DB yaitu kelas database. Di sini kita buat saja DB. Ini itu adalah kelas untuk koneksi kita ke database, ke PHP MyAdmin kita. Nah, kemudian kita koneksikan ke PHP MyAdmin dengan menggunakan fungsi DB. Isi dari fungsi DB itu def, inisialisasi, self user string password. Kemudian di sini karena ini menggunakan Windows, default usernya yaitu root, passwordnya defaultnya root, kemudian hostnya defaultnya localhost. Kemudian nama databasenya yaitu db_bank atau db_bank, maafkan mungkin bahasanya sulit dimengerti. Databasenya yaitu db_bank. Kemudian, nah mungkin jika ada dari kita yang menggunakan Linux, mungkin untuk mengkonfigurasi MySQL-nya kita harus memasukkan password biar aman ya teman-teman. Nah, jadi kita masukkanlah sesuai dengan bagaimana dengan MySQL di PC kita masing-masing. Kemudian lanjut, kemudian kita bikin fungsi daftar akun. Nah, daftar akun tersebut akan terkoneksi ke database, nama databasenya yaitu pengguna. Nah, nama databasenya pengguna. Nama databasenya, maaf. Hmm, DB Bank. Nah, ini. Nah, untuk data akun sendiri
daftar akun tersebut ini akan terkoneksi kepada tabel akun pada database yang mana ada nama lengkap, filenya ada nama lengkap berupa string, kemudian email berupa string, kemudian ada NIK atau nomor induk kependudukan berupa integer atau tipe data angka, kemudian juga ada PIN yang berupa data angka. Nah, di sini fungsi ini berguna ketika kita memasukkan nama lengkap, email, nick, dan PIN pada aplikasi ini, maka dia akan langsung terkoneksi kepada tabel akun di MySQL kita. Nah, kemudian ada di sini ini ada variabel SQL yaitu insert into akun dengan filenya nama lengkap, email, nick, PIN dengan values-nya yang akan kita inputkan nantinya. Kemudian ada variabel pin encrypt. Kemudian ada lagi di sini ada if else atau booleannya. Jika data tersebut berhasil masuk ke dalam baris, maka akan muncul log infonya kepada terbang lognya dengan menggunakan modul login yang tadinya, maka akan keluar eh, print atau keluar stringnya, yaitu nanti satu data berhasil diinsert ke dalam tabel akun. Nah, kemudian kita menggunakan ID akun sebagai primary key-nya. Nah, mungkin yang akan saya jelaskan pada saat ini hanya pada proses sampai proses untuk mendaftarkan akun ya. Nah, untuk masalah tambah data rekening kemudian sebagainya yaitu akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Maaf dan janggal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Eka Putra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari codingan sebelumnya yang telah teman saya buat. Itu pada bagian DB Python. Oke, saya mulai dari dev daftar akun. Nah, di dev daftar akun ada juga nama lengkap, email, nick, dan PIN. Fungsi ini untuk mendaftarkan akun pengguna ke dalam database. Fungsi ini juga akan membuatkan nomor rekening langsung. Nah, di sini bisa kita lihat dengan adanya nama lengkap pengguna, alamat pengguna, nomor itu pengguna, dan ada PIN untuk akun. Di sini saya menggunakan fungsi try yang artinya pada pemrograman Python itu try adalah bagian dari struktur try exception yang berfungsi untuk menangani error atau eksepsi yang mungkin terjadi saat menjalankan suatu. Nah, di fungsi try digunakan untuk membungkus blok kode yang berpotensi menimbulkan error. Blok kode ini bisa berupa perintah apapun, mulai dari operasi aritmatika, akses file, koneksi database, hingga pemanggilan fungsi eksternal. Nah, bisa kita lihat yaitu uh, pada fungsi tadi untuk menghubungkan ke SQL juga itu insert akun. Nah, ini yang pada akun apa yang diminta seperti nama lengkap, email, nick, dan PIN. Terus ada juga uh, if pasti kita sudah sering dengar itu kegunaan untuk mengontrol aliran program
berdasarkan kondisi. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi if-nya itu pada login info. Nah, jika semua data yang tadinya sudah kita daftarkan, maka satu data tersebut akan berhasil diinsert ke dalam tabel MySQL. Nah, di sini juga ada nomor rekening. eh, itu pada bagian tambahan data itu pada nomor rekening. Nah, fungsi try tadi juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Dong, pada bagian ini yaitu hampir sama seperti tadi. Itu insert into rekening. Di situ juga ada ID akun, nomor rekening. Nah, jika nomor rekening sudah kita isikan dengan benar, maka itu juga akan tersimpan ke database juga. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu pada bagian div daftar akun. Nah, di sini juga ada fungsi else itu yang tadinya kan itu pada if yang mana artinya mengontrol aliran program berdasarkan kondisi. Nah, jadi kalau else itu menangani kondisi alternatif dalam percabangan. Nah, di jika pada bagian if itu kita menambahkan akun dengan benar, maka akan tertulis rekening sukses. Nah, jika kita melakukannya dengan asal-asalan, maka itu akan sebaliknya, dia akan jadi gagal. Nah, itu pun juga akan terkonektor ke SQL. Dan jadi di sini juga ada bagian div. Nah, yang mana div itu adalah keyword yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Fungsi merupakan blok kode yang dapat dipakai berulang kali dengan nama tertentu. Dengan div, kita bisa mengemas mengemas kode yang sering digunakan agar lebih terstruktur dan efisien. Nah, contohnya kita dalam menambahkan angka, baik baik itu angka terstruktur maupun angka random, itu bebas. Di sini ada di bagian angka random yaitu fungsinya untuk mengambil 15 digit angka acak untuk pemberian nomor rekening ke pelanggan. Nah, ini bisa kita lihat pada baik itu dari randomnya dan ukuran ukurannya adalah 15. Terus di sini juga ada bagian dev enkripsi pin set pin. Nah, ini berfungsi untuk mengenkripsi pin. Oke, lanjut itu pada bagian div mendapatkan akun. Pada bagian ini eh, jika akun sudah benar kita membuatnya, maka akun bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang telah kita buat pada awal tadi, mulai dari pengisian data hingga selesai sesuai dengan apa yang telah ditulis di apa namanya di codingan tadi. Nah,
itu juga akan terkoneksi kepada MySQL-nya. Nah, mungkin cukup sampai di sini saya menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini ada def, yaitu definisi dari update rekening, yang dimana uh, yang dibutuhkan datanya adalah ID akun, nomor rekening, dan saldo, dan masing-masingnya menggunakan integer atau INT. Harus di sini sebagai argumen, argumennya yaitu nomor rekening dan saldo, itu yang akan diupdate. Dan return ada untuk menjalankannya. Try update rekening, set nomor rekening, saldo, yang dimana ID akun sebagai uh, tujuannya. Nomor rekening bisa diupdate, saldo bisa diupdate dari ID akun. Di sini ada if itu untuk mengatur aliran program, yang dimana jika benar maka update rekening berhasil, dan jika salah update rekening gagal. Dan di sini ada accept, yaitu jika uh, koneksinya error, maka login gagal atau update gagal. Dan selanjutnya di sini ada dev mendapatkan rekening, yang dimana yang dibutuhkan datanya di sini adalah ID akun, integer, dan nomor rekening menggunakan integer. Ini fungsi untuk mendapatkan info rekening. Dan ini argumen yang dibutuhkan, yaitu ID pengguna. Dan returns untuk menjalankannya. Di sini ada lagi try, if, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu if untuk mengatur aliran, di mana jika benar menggunakan if, select from rekening where nomor rekening. Ini yang kita ambil dari data dari rekening, yang dimana yang diambil itu adalah nomor rekening. Data dari rekening, tapi yang diambilnya nomor rekening. Nah, jika salah, data tersebut yang diambilnya adalah ID dari ID akun. Return untuk menjalankannya, except adalah sebagai jika konektornya error atau koneksinya error, maka login gagal atau MySQL error get rekening error return. Jadi mengulang kembali dari login tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Dan selanjutnya di sini ada mendapatkan rekening, yaitu definisi mendapatkan rekening dari ID akun dan dari nomor rekening. Argumennya di sini ID akun atau ID akun pengguna. Dan returns untuk menjalankannya di sini ada try, yaitu pengulangan dari if, dimana jika ini adalah untuk mengatur aliran program, jika benar maka data yang diambil dari select from rekening, dari tabel rekening, yang dimana yang diambil adalah nomor rekening. Dan jika salah, else, maka data yang diambil adalah dari tabel rekening, tapi dari ID akun, gitu. Dan return sebagai penjalanannya dari SQL tersebut, gitu. Except atau apanya datanya tuh jika SQL-nya error dari rekening, maka akan terjadi MySQL error get rekening. Akan terjadi pengulangan di sini ke data yang diminta adalah mendapatkan rekening tersebut lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan codingan yang telah dibuat oleh teman saya. Di sini saya akan membuat akun di mana terdapat di dalamnya kelas akun. Di dalam kelas akun ini terdapat kelas ini untuk mengimplementasikan objek-objek yang berkaitan dengan akun. Di sini terdapat dev init, yang mana dev init ini untuk berfungsi untuk menautkan database, yang mana databasenya dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk selanjutnya saya buat dev login akun, yang mana terdapat argumen di dalamnya, yaitu email dan PIN. Untuk returnnya berisi bold. Selanjutnya, jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna harus memasukkan PIN, di mana jika PIN yang dimasukkan salah, maka hasil returnnya akan false. Jika PIN-nya benar, maka returnnya akan true. Jadi hanya itu yang dapat saya buat. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadli. Saya di sini dan teman-teman saya membuat program bank, di mana program bank itu bisa mentransfer, menarik, isi saldo, dan mengecek saldo. Di sini, di dalam
saya di dalam main LPI ini saya akan menjelaskan logika-logika yang ada. Pertama, di dalam uh, baris 1 sampai baris 5 ini adalah codingan untuk mengimpor modul-modul yang ada yang telah kami buat. Ini di baris 1 itu adalah modul untuk koneksi database. Sedangkan yang import logging itu adalah modul bawaan Python untuk melog semua aktivitas yang akan kita buat di programnya itu. Lalu di baris nomor 3 ini juga modul yang kita buat itu bagian address, di mana modul akun itu gunanya untuk mengimplementasikan misalnya pembuatan akun, pendaftaran akun. Lalu time ini saya gunakan untuk mensimulasikan waktu delay. Ketika aktivitas sedang dilakukan, maka simulasi delaynya ada. Kalau typing ini itu adalah tipe. Nah, di sini di baris nomor 7, logging basic info. Ini adalah untuk mengimplementasikan loggingnya itu, mengatur logging. Misalnya level loggingnya apa, ada levelnya debug, ada error. Terus ini adalah format. Dan nanti lognya itu akan tersimpan di termbang.log. Termbang.log. Contohnya kayak begini. Satu data berhasil diinsert ke dalam tabel akun, tambah rekening sukses, update rekening berhasil. Terus main SQL, main pay. Nah, ini variable is authenticated sama dengan false. Jadi is authenticated ini gunanya untuk menentukan apakah si user atau pengguna ini sudah login atau belum. Jika penggunanya sudah login, maka nanti di codingan di baris di bawah nanti akan mengubah si variable ini nilainya menjadi true. Maka jika true berarti si user sudah login. Nah, kalau variable user mula-mulanya non, nanti juga di logika di codingan bawah nanti saya akan jelaskan. Ketika sudah si login, nanti data-data value-value yang ada di database user akan disimpan di sini. Baik, lalu di si menu utama itu adalah menu untuk menampilkan menu utama ketika program dijalankan. Ya, ada muncul login, daftar, exit. Itulah menu-menunya. Nanti si user akan memilih. Nah, di sini menu home itu adalah menu fungsi untuk menampilkan menu ketika si user itu sudah login. Nah, nanti ketika si user sudah login, maka menunya akan tampil yang ini, tambah saldo, cek saldo, transfer, penarikan, dan logout. Nah, di mana parameternya adalah user. Dengan tipe user ini pasti adalah list. Nanti user 1 di user 1 ini indeks 1 itu adalah nama lengkap di bagian si database-nya nanti. Oke. Nah, DB Bank. Pun. Oke. Nah, ini nanti kalau kita simpan di Python, nanti ini akan berbentuk list, di mana list yang indeksnya 0 atau pertama dimulai dari ID.
indeks ke-1 nama lengkap, indeks kedua email, ketiga, keempat nick, kelima PIN, dan terakhir tanggal. Maka di sini ketika kita inputkan user dengan indeks 1, maka yang akan muncul nama lengkap. Berarti halo, nama lengkapnya siapa. Nah, lalu di fungsi main, fungsi untuk eksekusinya. Nah, global is authenticated user. Biasanya kalau Python dia tidak bisa, misalnya kita mengubah isi variabel di dalam fungsi. Jika kita ingin mengubah variabel di luar fungsi, dia tidak akan bisa terubah kalau kita mengubahnya di dalam fungsi. Makanya kita input dengan nama keyword global. Nah, itu. Lalu si DB ini adalah koneksi database. Nah, jika kita lihat di bantuannya, si DB ini mempunyai argumen user, password, host, database. Host defaultnya localhost, database defaultnya DB bank. Maka yang perlu kita inputkan adalah user dan password. Password dari user dari MySQL root dan password kosong. Lalu akun. Nah, di akun ini kelas akun itu gunanya untuk menginisialisasi akun-akun. Contohnya ada akun misalnya ada login akun gitu. Nanti ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu nah, di sini logikanya. Jika si user if not is authenticated, berarti ini jika si penggunanya belum login. Jika pengguna belum login, berarti program yang di sini ini akan berjalan. Nah, jika si penggunanya sudah login atau sudah login, maka menu ini akan berjalan. Nah, jika si usernya belum login, maka yang akan tampil si menu utama ini. Nah, kita print nanti kita akan mengetahui bagaimana si user itu menginput data dengan menggunakan keyword input. Nanti input yang dimasukkan oleh pengguna akan tersimpan di pilihan. Nah, tetapi inputnya itu harus integer. Kalau si pengguna tidak memasukkan integer dalam inputnya, maka program akan error. Nah, jika pilihan sama dengan 1, di mana 1 itu adalah login, maka yang diinputkan oleh user adalah email, PIN. Email dan PIN. Nah, di sini simulasikan jika email sama PIN sudah diinputkan, disimulasikan nilainya 0,5 detik. Lalu kita buat variabel login, di mana akun itu ada fungsinya itu login akun. Login akun, di mana login akun itu nanti dia akan mengembalikan nilai boolean. Nah, kita masukkan argumen si email dan si PIN di dalam fungsi login akun. Nah, jika si loginnya ini mengembalikan nilai itu, berarti si user itu berhasil login. Nah, jika nanti si variabel certificate ini kita ubah ke true. Lalu si user yang mula-mulanya non, kita isi variabelnya dengan DB mendapatkan akun, dimana itu fungsi untuk
menyimpan data-data dari user berdasarkan email. Lalu akan di redirect lagi ke main, ke fungsi main ini. Jika salah, maka tetap jika jika login gagal, maka si authenticated juga akan diubah ke false lagi dan di redirect ke main lagi. Nah, jika pilihannya adalah dua, di mana pilihan dua itu adalah pendaftaran, di mana pendaftaran itu yang perlu diinputkan oleh pengguna adalah nama lengkap, email, nick, lalu PIN. Nah, nama lengkapnya di mana dapatnya dari input ini? Masukkan nama lengkap, email, lalu nick, PIN. Nick dan PIN ini tipenya integer. Nah, setelah data-data itu sudah diinputkan oleh pengguna, lalu kita buat variabel daftar di mana akun itu mempunyai fungsi daftar akun. Nah, bisa kita lihat sini argumentasinya nama lengkap, email, nick, dan PIN. Nah, kita masukkan aja variabel-variabel yang ini di dalam fungsi-fungsi dalam argumentasi fungsi daftar akun. Mana daftar akun ini juga akan mengembalikan tipe data boolean. Jika si daftarnya ini adalah true, itu berarti pendaftaran ini berhasil. Nanti kita buat di sini sebuah output pendaftaran akun berhasil, silakan login. Kita delay waktunya 3 detik, kita redirect main. Jika salah, jika pendaftarannya gagal, berarti otomatis pendaftaran akun gagal, alamat email atau nick sudah terdaftar kemungkinan. Nah, jika penggunanya pilihannya tidak 1 dan 2, maka otomatis si programnya akan exit atau keluar atau berhenti. Lalu untuk bagian login sudah di bagian else. Di bagian ini berarti jika si usernya belum login, maka akan ditampilkanlah menu home user. Mana menu home user itu ada ini, tambah saldo, cek saldo, transfer, penarikan, dan logout. Nah, jika pilihannya adalah nomor 1, maka pilihan nomor 1 itu adalah untuk menambah saldo. Kita buat variabel rekening untuk mendapatkan data-data rekening, di mana fungsi mendapatkan rekening ini memiliki argumentasi ID akun. Fungsi ini untuk mendapatkan akun berdasarkan ID akun itu di filternya. Lalu di printlah jumlah saldo saat ini. Nah, di mana rekening ini tipe datanya juga list. List yang ketiga adalah saldo. Bisa kita lihat di sini di database rekening. 0, di mana indeks itu dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3. Maka ini yang akan muncul nanti. Jadi jumlah saldo Anda adalah 3 juta. Lalu masukkan jumlah penambahan saldonya. Nah, penambahan saldonya kita simpan di variabel A. Lalu kita update lah si rekeningnya itu. Di mana update rekeningnya itu kita panggil fungsi dari DB, update rekening. Dengan argumen ID akun, nomor rekening, saldo. Kita update, kita masukkan ID-nya dari index 0, rekeningnya nomor 2, terus berapa saldonya yang di-update. Tambah kembali. Nanti di dalam si update rekening ini akan mengembalikan tipe data boolean juga. Jika update rekeningnya true atau berhasil, maka kita akan menampilkan output sukses kepada pengguna. Lalu diredirect lagi ke main. Jika salah, maka output kesalahan. Lalu diredirect lagi ke main.
Lalu jika pengguna ingin menambahkan saldo, nanti di rekeningnya ini, di rekening di pilihan nomor 2 ini, kita akan membuat variabel juga rekening dengan ID si akun tadi. Karena si user ini sudah kita inputkan di dalam di login tadi di baris 48. Nah, kita print saldonya nanti di indeks ketiga. Nah, tekan enter untuk kembali. Jika pengguna menekan enter, maka akan kembali ke menu menu utama. Jika si penggunanya ingin mentransfer, maka pertama rekeningnya itu kita harus mendapatkannya dahulu dari ID akun, dari fungsi debit mendapatkan rekening. Lalu kita tampilkanlah jumlah saldonya saat ini. Lalu namanya juga transfer pasti membutuhkan rekening tujuan. Nah, di mana untuk mendapatkan rekening tujuan, kita harus kita tahu dulu rekening tujuannya. Kita masukkan rekening tujuannya nanti melalui input. Nah, jumlah ini adalah input untuk nominal transfernya ingin berapa. Lalu rekening target ini nanti gunanya itu kita akan juga mengupdate ketika saldo ingin ditransfer, pasti kita juga akan mengupdate si rekening targetnya. Nah, kita dapatkanlah rekening targetnya. Nanti update rate tujuan ini gunanya kita akan mengupdate si rekening targetnya itu. Nah, kita update lah rekening targetnya. Nah, di sini rekening target 3 ini adalah saldo. Nah, si target tentulah dia akan mendapatkan saldo yang bertambah dari misalnya dari 100.000, misal dia ditransfer sama temannya 30.000, maka bertambah 50.000. Jadi rekening saldo mula-mula ditambah dengan jumlah ini adalah si usernya itu menambah usernya itu memasukkan nominal transfer. Jadi dia akan bertambah. Nah, tujuan ini dia mengembalikan nilai boolean juga. Jika booleannya true berarti berhasil. Nanti ketika sudah berhasil, maka si rekening pengguna utama juga akan berkurang. Misalnya dia saldonya 100.000, dia transfer lah ke temannya 10.000, maka akan berkurang 90.000. Maka akan berkurang 10.000, di mana nanti saldonya tinggal 90.000. Nah, di sini program ini tidak ada potong-potong pajak. Jika update berhasil, berhasil update. Nah, nanti juga akan redirect. Nanti keluar output print transfer berhasil ke rekening tujuan dengan nominal sekian. Kita buat juga format dari string bawaan Python. Lalu di sini input untuk menentukan jika enter kembali nanti akan kembali lagi, nanti dia ke main. Jika gagal pasti ada kesalahan server. Nah, untuk penarikan juga kita akan membuat variabel rekening juga kita akan mendapatkannya juga dari akun si user, ID si user. Lalu kita juga tampilkan juga saldo mula-mulanya. Nah, di berapa dia ingin mengambil, kita buat di sini variabel jumlah dengan input dengan tipe data integer. Di sini kita akan mengambil input dari si pengguna, kita simpan ke dalam jumlah.
Jika ingin menambah saldo, pasti kita juga mengupdate rekeningnya. Kita update rekening, penarikan pasti juga akan kita update rekeningnya. Di mana rekeningnya ini membutuhkan argumentasi, fungsi update rekening membutuhkan argumentasi ID akun, nomor rekening, saldo dengan tipe kembaliannya full. Kita masukkan rekening, ID rekening, lalu nomor rekening. Nomor rekening ini tidak kita update. Nah, rekening mula-mulanya kita kurang dengan jumlah penarikan. Jika berhasil, ini yang nanti akan keluar. Jika gagal, ini yang akan keluar. Jika penggunanya lalu, jika penggunanya tidak menekan antara nomor-nomor menu ini, maka itu dipastikan akan keluar program. Dengan aku terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a